Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa qala aidan rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah yang hari ini sama-sama mengikuti pesantren Ramadan yang ada di rumah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berbagai nikmatnya, yaitu antara lain adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan. Sehingga sampai hari ini di bulan Ramadan yang menjelang, yang sudah separuh perjalanan ini, kita dapat bersama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita sampai akhir Ramadan nanti kita diberi kesehatan, keafiatan, sehingga dapat menjalankan ibadah Ramadan secara maksimal. Sehingga di akhir Ramadan nanti layak kita mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu kita mengerti agama Islam yang kita cintai ini. Anak-anakku yang kami hormati, yang berbahagia, hari ini pesantren Ramadan saya diamanai untuk menyampaikan materi tentang zakat. Insya Allah beberapa hari ini, beberapa pekan ke depan, kita akan menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu menunaikan pembayaran zakat atau membayar zakat. Maka kewajiban ini mesti harus kita pahami, harus kita tahu ilmunya. Oleh karena itu pembahasan tentang zakat ini sangat perlu sekali. Agar apa? Agar kita dalam beribadah nanti paham akan ilmunya. Karena sesungguhnya orang yang beribadah tapi tidak ada tahu ilmunya, maka ibadahnya tidak ada nilainya sama sekali. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka hasilnya kosong atau bahkan rusak ibadahnya. Akan tetapi apabila ingin ibadahnya diterima, maka ilmulah yang harus dipahami terlebih dahulu. Begitu pula hari ini kita akan membahas tentang zakat. Agar apa? Agar nanti saat kita menunaikan zakat, kita benar-benar dapat mengerti ilmunya, benar cara kita menjalankannya, benar kita membayarkannya, atau kita menunaikan zakat kita dengan keadaan yang benar. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, yang ada di rumah masing-masing, hari ini kita akan membahas tentang zakat. Apakah zakat itu? Nah, maka perlu kita mengetahui apa definisi zakat lebih dahulu. Zakat menurut bahasa yaitu berarti suci, tumbuh, barokah, dan terpuji. Zakat dalam pengertian suci meliputi kesucian lahir dan batin bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri. Dan pengertian ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka
sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka pengertian suci, kemudian barokah, sebagaimana yang disebutkan tadi, ini adalah ayat yang menjadi dasar bagi pengertian zakat secara bahasa itu sendiri. Kemudian zakat menurut istilah adalah zakat itu merupakan suatu nama ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi secara istilah zakat itu adalah menyerahkan harta yang kita miliki sebagian untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai yang diatur oleh tuntunan syariat Islam. Kemudian anak sekalian yang berbahagia di rumah, zakat itu ada dua macam, klasifikasi zakat ada dua macam, yaitu adalah zakatul mal dan zakatul fitri. Zakatul mal bisa diartikan dengan zakat mal atau zakat harta. Sedangkan zakatul fitri itu bisa lazim dikatakan adalah lazim dinamakan zakat fitrah. Zakatul fitri atau zakat fitrah. Kemudian kita membahas tentang zakat mal atau zakat harta. Karena bulan Ramadan ini di samping kita punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah, maka sangat baik, sangat afdol apabila jika kita memiliki harta yang sudah lebih daripada satu nisab untuk dizakati, maka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan adalah sesuatu yang afdol. Oleh karena itu kita bahas dulu tentang zakat mal. Mal atau harta menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Yaitu segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Nah, itu adalah secara bahasa pengertian daripada harta. Kemudian harta menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan atau dimanfaatkan menurut kebiasaan atau kelaziman. Ya, kalau tidak bisa dimanfaatkan walaupun itu nilainya banyak, nilainya besar, ya itu tidak bisa dikatakan harta. Ada harta, ada sepeda motor yang nilainya banyak, tapi tidak bisa digunakan karena ditahan polisi atau gimana ya, tidak di rumah kita walaupun milik kita, ya tidak bisa dikatakan itu harta karena nggak bisa dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian suatu yang disebut harta itu bisa memenuhi, bila memenuhi dua syarat itu akan menjadi harta. Yang pertama adalah dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Nah, tadi harta itu apabila kita bisa miliki, kita bisa simpan, kita bisa kuasai menjadi milik kita, maka itu bisa dikatakan harta. Kalau tidak, ya bukan harta. Ada harta tapi milik orang lain, berarti bukan milik kita. Ada harta tidak bisa kita kuasai, bukan harta. Umpamanya punya sebidang tanah yang luas di daerah tertentu, kemudian tidak bisa kita kuasai, maka tidak bisa dikatakan sebagai harta kita. Atau rumah, mobil, dan sebagainya. Kemudian dapat diambil manfaatnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan perak, bahkan HP yang kita miliki ini bisa menjadi harta apabila kita bisa manfaatkan, kita ambil manfaatkah, kita ambil manfaatnya bisa, kemudian kita manfaat juga bisa, maka bisa menjadi harta kita. Baik anak-anakku sekalian, siswa-siswi SH Muhammadiyah. Kemudian berikutnya adalah harta yang wajib dizakati. Apa yang wajib dizakati harta itu? Diberi harta tadi yang bisa kita miliki, yang kita simpan, yang bisa kita kuasai, yang bisa kita ambil manfaatnya. Kemudian menjadi milik kita. Apa yang bisa kita zakatkan? Apa aja harta-harta yang kita miliki yang wajib kita zakati apabila kita miliki? Maka yang pertama adalah binatang ternak. Nah, kalau kita memiliki binatang ternak yang banyak, umpamanya punya kambing lebih dari 100,
maka kita punya kewajiban untuk membayarkan zakatnya setiap tahun. Kemudian perniagaan. Nah, kalau kita berdagang, hari ini kita berdagang dengan modal 10.000, kemudian atau 100.000 atau 1 juta, tahun depan bulan Ramadan ini sudah setahun, harta yang kita jual belikan ini sudah nilainya sudah lebih dari 50 juta ke atas, maka uang atau nilai harta ini harus dizakati. Zakat perniagaan namanya. Itu harus dibayar zakatnya, dihitung zakatnya. Kemudian ditunaikan zakatnya. Kemudian juga yang ketiga adalah hasil pertanian. Kalau kita sebagai petani, umpamanya kalau kita hidup di kampung, kita punya tanah yang luas, kita menanam padi atau menanam jagung atau menanam apapun, maka apabila kita panen, maka Islam sudah menentukan kadar zakat yang harus kita tunaikan. Nah, itu. Kemudian emas dan perak, ya, emas dan perak. Kita apabila kita memiliki emas dan perak lebih dari 90 atau 80 gram, maka kita setiap tahun kita harus mengeluarkan zakatnya. Umpamanya di antara murid itu ada namanya Rizka, umpamanya ya. Ada Rizka di sini. Ada monitor atau ikut di sini ya Rizka ya, absen ya. Rizka memiliki perhiasan emas, di tangan kirinya itu 20 gram gelang, di tangan kanannya ada 20 gram. Kemudian kalungnya ada 50 gram. Kemudian ada di telinganya itu ada namanya apa kalau di telinga? Antingnya itu ada 10 gram, lebih dari 100 gram. Tiap hari dipakai pokoknya itu. Maka selama setahun maka harus dizakati. Itu perhiasan emasnya itu. Jadi setiap tahun orang yang memiliki emas banyak, setiap tahun harus mengeluarkan zakatnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah hasil profesi, atau kalau hari ini dinamakan zakat profesi. Apabila kita mempunyai penghasilan lebih dari 5 juta, 5 juta kita sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang terakhir adalah harta temuan atau rikas. Temuan ini banyak kalau kita punya tambang, tahu-tahu di belakang rumah kita ada tambang emas di belakang, kalau kita miliki, maka kita harus zakatkan. Tapi untuk di Indonesia itu tidak diperkenankan. Karena apa? Di Indonesia itu disebutkan di Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air dan isinya itu adalah milik negara. Jadi kalau kita jual, kita zakati, sebelum dijual sudah ditangkap Pak polisi nanti ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah pembagian zakat. Zakat perlu diketahui bahwa merupakan ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang sudah ditentukan tata cara secara rinci tata caranya. Ketentuannya tentang zakat termasuk pembagiannya kepada siapa dibagikan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wa fil gharimina wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah sekalian, jadi zakat itu diperuntukkan dalam surat Al-Quran ini untuk 8 asnaf atau 8 orang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah. Yang insya Allah di bulan ini kurang lebih 15 hari lagi memasuk kita di Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apa zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim setelah menunaikan puasa Ramadan dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri berupa bahan makanan pokok sesuai ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam.
Apa dasarnya? Nah, sama seperti tadi yang kita sebutkan dalam ayat hadis di atas, atau dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qol farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an minat tamr au so'an min sa'ir alal abdi wal khur wal zakari wal unsa was sohir wal kabir minal muslimina wa amara biya an tu'atti qabla khurujin nas ila shalah, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba, ya, bagi hamba atau hamba saya, dan yang merdeka atau orang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat id. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, anakku sekalian, jadi zakat dasar disyariatkan menunaikan zakat fitrah adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang telah saya bacakan tadi. Berikutnya anak-anak sekalian adalah kapan waktu pembayaran zakat itu. Nah, kalau kita tadi membahas tentang zakat, pentingnya membayar zakat, pengertian zakat itu sendiri serta dasar hukumnya, maka kapan waktunya kita membayar zakat? Maka waktu melakukan bayar zakat fitrah itu dimulai pada saat matahari terbenam di malam hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 30 puasa. Setelah kita berbuka, maka saat itulah diwajibkan kita membayar zakat fitrah sampai waktu hendak melaksanakan sholat id. Artinya sebelum sholat id itu batasnya. Ini disebut waktu yang paling afdol. Tapi menurut para ulama, tidak ada larangan jika membayar zakat fitrah itu sebelum waktu tersebut, asalkan terhitung masih dalam bulan suci Ramadan. Bahkan dianjurkan, apalagi saat-saat ini di bangsa Indonesia ini lagi dalam masa kesulitan, yaitu terjadi wabah corona yang semuanya di lockdown, ekonomi sulit, bekerja bahkan tidak boleh, bekerja bahkan ada kesulitan, ya bukan tidak boleh, bahkan sebagian kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang yang ekonomi punya kesulitan. Maka membayar zakat dianjurkan sekali untuk ditunaikan di awal bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan ditunaikan. Kemudian diusahakan zakat nanti diberikan kepada yang berhak menerimanya itu sebelum hari raya. Jangan justru pas hari raya pagi-pagi diantari makanan, diantari bahan pokok, nah itu akan kesulitan, tidak ada gunanya nanti. Baiknya itu diberikan sebelum hari raya, ya, sebelum hari raya. Makanya disunahkan atau dianjurkan untuk menunaikan zakat itu sebelum di awal Ramadan disunahkan, ya, disunahkan. Dan batasnya kapan? Batasnya saat sebelum sholat ditegakkan, sholat id ditegakkan, itu batasnya. Apabila nanti ditunaikan setelah sholat id, maka itu bukan zakat namanya. Itu namanya adalah sedekah biasa. Oleh karena itu kita diupayakan, ya anak-anak sekalian, nanti kita membayar zakat diupayakan sebelum bulan Ramadan berakhir. Kalau bisa mulai dari sekarang diupayakan untuk disalurkan dibayarkan zakatnya itu agar nanti tidak terlupakan. Karena kalau sudah menjelang detik-detik Idul Fitri, menjelang akhir-akhir puasa, tidak disibukkan dengan tadarus, tidak zakat dan sebagainya, yang disibukkan nanti ke mall. Ya, ke mall ya. Ya, ada Rizka di sini. Ya, ke mall. Atau siapa itu? Jamal. Ilham. Nah, Ilham. Disibukkan, makanya supaya tidak lupa nanti zakatnya didahulukan, ya, didahulukan zakatnya. Oke, baik. Kapan waktu pembayaran sudah? Selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat itu? Tadi disebutkan dalam surat Al-Quran tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal aminina 'alaiha mu'allafatun
qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil. Nah, itu kepada siapa yang kita menyerahkan zakat? Yaitu kepada yang berhak menerima. Itu ada 8 asnaf, ada 8 kepada fakir miskin. Nah, itu akan tetapi untuk zakat fitrah itu diupayakan semaksimal untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, untuk di Indonesia, khususnya di Samarinda, kita nggak bisa melihat orang fakir miskin. Susah sekali kita melihat fakir miskin. Karena pada definisi fakir fakir itu adalah orang yang pada hari ini itu tidak ada makanan, yang akan dilihat tidak ada makanan. Nah, di Samarinda tidak ada orang yang kayak itu, nggak ada. Walaupun dilihat orangnya rumahnya biasa-biasa, dilihat di tangganya itu orang miskin, tapi apa? Di rumah ada TV bagus, ya kan? Kemudian ada motornya, bahkan ada 2. Bahkan tidak motor jelek, motornya bagus, ya kan? Bahkan kalau yang biasa merokok, rokoknya tiap hari itu aja udah 20.000. Nah, itu. Jadi nggak ada orang fakir miskin di Samarinda. Akan tapi dipandang miskin oleh para petugas amilnya, itu dipandang sekitar itu dipandang fakir miskin. Oleh karena itu nanti supaya kita tidak kesulitan untuk menyampaikan zakat itu kepada fakir miskin yang jumlahnya ditentukan syariat dengan 8 asnaf itu, maka kita dianjurkan kita menyerahkannya ke amil yang ditunjuk. Dalam hal ini ada amil zakat, ada las, kemudian ada UPZ itu di masjid-masjid gitu. Beliau yang tahu persis data lingkungan siapa yang berhak menerimanya. Oleh karena itu nanti anak-anak sekalian serahkan itu ke amil, ke badan amil zakat, atau dikumpulkan ke badan amil zakat Muhammadiyah, bisa dikirim nanti ke Sirat Salman sana, ya, atau ke masjid-masjid terdekatnya, atau diserahkan ke amil-amil yang kalian dekat supaya tidak jauh, karena tidak boleh bepergian jauh. Tidak boleh keluar karena ini dilarang, karena masa-masa wabah itu menjangkiti kita semuanya. Supaya kita tidak terjangkit, untuk itu pembayaran zakat nanti anak-anak sekalian diserahkan kepada amil yang terdekat. Jangan diserahkan sendiri, nanti kalau diserahkan sendiri nanti bisa terjadi salah. Umpamanya diserahkan zakat itu nanti kepada tetangganya yang dilihat kita miskin. Nanti yang diserai itu, yang menerima zakat itu kemudian diserahkan lagi ke tetangganya yang miskin. Dia nggak punya hartanya sendiri, tapi yang di zakat. Nanti muter, nanti kembali lagi kepada kita. Muter nanti zakat kita, zakat ke A, zakat ke B. Karena setelah dapat zakat dari, umpamanya Rizka memberikan zakat kepada A dizakatkan, dapat zakat dari A, dari Rizka dizakatkan ke B dapat dari A, dizakatkan ke C kembali lagi nanti serahkan ke Rizka lagi. Itu tidak bagus. Nah, nanti bisa juga terjadi kayak demikian. Oleh karena itu saya sarankan nanti diserahkan zakatnya kepada amil yang terdekat, ya, amil yang terdekat. Oke. Kemudian berikutnya adalah berapa kadarnya, berapa jumlahnya yang kita serahkan. Nah, dalam hal ini untuk di Indonesia ini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan yang kita serahkan itu zakat fitrah berupa bahan pokok. Kadarnya berapa? Kalau di Indonesia itu 2,5 kg atau 3 kg. Tadi disebutkan 1 sok. Nah, 1 sok itu di Arab sana. Akan tetapi kalau dikonversikan di Indonesia, para ulama atau pemerintah itu menetapkan 1 sok itu antara 2,5 kg. Bahan pokok berupa beras. Kemudian ada sebagian ulama lagi yang mengatakan boleh zakat itu dengan menggunakan uang. Maka dalam hal ini kita di Muhammadiyah, kita bisa berzakat dengan uang, kita bisa berzakat dengan menggunakan beras, ya. Kalau dengan uang bagaimana? Kalau dengan uang maka nilainya bukan 2,5 kg, tapi 3,5 kg. Makanya kalau di Indonesia ini, terutama di Samarinda, sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama nilai zakat. Nilai zakat sudah ditetapkan. Bahkan ada kelasnya, harga nilai beras kan berbeda, ya. Ada beras yang harganya terendah, tengah-tengah, ada yang tertinggi. Nah, kemudian kalau untuk beras itu nilainya 2,5 kg. Kemudian kalau kita berzakat menggunakan uang, maka nilainya 3,5 kg. Maka kalau sesuai dengan edaran Kementerian Agama Kota Samarinda, kalau kita konversikan ternyata betul nilai uang itu
harganya adalah dengan harga 3 kg. Oleh karena itu kita lebih mudah kita mengambil pendapat yang mudah, yaitu dapat kita berzakat dengan uang, dapat kita memberikan zakat dengan bahan pokok atau beras. Baik anakku sekalian, selanjutnya apa syarat orang yang wajib membayar zakat fitrah? Apa syaratnya orang yang wajib membayar fitrah itu? Apakah semuanya orang Islam diwajibkan? Oh, ternyata tidak. Ternyata ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, itu otomatis orang Islam diwajibkan membayar zakat, berarti orang Islam. Kalau nggak beragama Islam berarti tidak ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maksudnya adalah dia berpuasa 30 hari penuh, kemudian berbuka, kemudian mengikuti sholat id. Nah, artinya apa? Menemui bulan Ramadan sampai penuh dan menemui bulan Syawal. Maka orang yang demikian diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian orang yang mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya. Artinya kalau kita memiliki harta yang cukup untuk membayar zakat untuk kita dan tanggungan kita, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu yang tidak diwajibkan. Kalau kita tidak memiliki apa yang kita makan untuk besok dan tanggungan kita hari raya itu, ya maka orang itu tidak diwajibkan. Bahkan orang demikian itu menerima zakat nanti. Ya, tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tidak memiliki harta yang untuk kebutuhan hari raya itu dan tanggungannya, maka tidak diwajibkan. Itu kebalikannya tadi. Kemudian orang yang tidak menemui bulan Ramadan dan Syawal atau menemui sebagian saja. Contohnya orang yang meninggal sebelum matahari terbit di bulan Syawal. Contohnya orang berpuasa terus sampai 30 hari. Tapi belum waktunya buka, 15 menit sebelum buka, sebelum masuk bulan Syawal 15 menit atau jam 18 sekarang. Samarinda itu jam 18 ya, itu meninggal dunia, belum saatnya berbuka, maka orang itu tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya, tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Orang yang mati sebelum, artinya dia menemui 2 waktu, yaitu waktu bulan puasa, bulan Ramadan dan Syawal. Atau pula sebaliknya, hanya menemui bulan Syawal saja. Contohnya apa? Contohnya orang yang melahirkan, bayi yang dilahirkan setelah habis berbuka, kenyang, bapaknya menikmati rokok, ibunya melahirkan. Maka anaknya tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Bapaknya tidak menanggung. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya anak yang lahir sebelum berbuka puasa, hari puasa ke-30 itu, tanggal jam 18, lahir. Ngewek anaknya. Perempuan atau laki-laki. Ya, dia menemui bulan Ramadan walaupun hanya 15 menit. Kemudian dia masuk ke bulan Syawal. Nah, dia orang tuanya punya kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Oke. Begitu pula selanjutnya adalah orang yang baru memeluk agama Islam. Ada mu'alaf ini, orang yang tertarik dengan agama Islam, orang-orang luar biasanya ya, atau orang-orang non-Islam yang senang mempelajari Islam. Dapat hidayah mendengarkan di bulan Ramadan, dia mendengarkan tadarusan, mendengar ceramah agama, mendengarkan kuliah subuh di TV, di radio. Kemudian dia dapat hidayah. Kemudian begitu berbuka, masuk bulan Syawal, dia habis berbuka itu dia datangi, siapa Pak Kiai, tolong saya dibimbing masuk Islam. Nah, dia walaupun menemui bulan Ramadan, tapi dia belum Islam. Tidak diberi kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tidak ada kewajibannya dia, karena dia tidak menemui bulan Ramadan. Atau orang yang menikah. Dia tidak punya kewajiban untuk menanggung membayarkan zakatnya istri. Contohnya ini, Rizka, ada Rizka monitor mengikuti kegiatan ya. Nah, Rizka menikah. Menikahnya kapan? Setelah malam takbiran itu. Jam 18.15 itu buka puasa, jam 19 akad nikah. Maka si laki-laki tidak punya kewajiban untuk menanggung. Tidak menanggung.
maka dia bayar sendiri walaupun dia punya kewajiban, tapi bukan kewajibannya siapa? Kewajibannya suaminya. Nah, atau menikahnya setelah menikahnya sebelum maghrib jam 5 itu menikah. Nah, maka suaminya punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya istrinya, ya. Oke. Nah, untuk zakat fitrah maupun zakat mal ini silahkan kalian, ya, karena waktunya untuk puasa Ramadan tidak banyak. Untuk lebih memahami, kalian silahkan membuka buku-buku di pelajaran di bab-bab zakat. Bisa kita membuka di buku-buku fikih-fikih yang di rumah-rumah kalian, atau kita bisa download, ya, bisa download di internet materi-materi tentang zakat fitrah maupun zakat mal, semuanya silahkan dibaca. Kemudian nanti kalau sudah kita pahami sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, kita tambahan membaca itu, silahkan baca. Nanti saya akan ingin evaluasi. Dengan pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom. Insya Allah nanti setelah ini saya akan kasih tugas untuk mengerjakan tugas materi tentang zakat ini di Google Classroom. Sehingga apa? Sehingga saya tahu sampai di mana pemahaman kalian tentang zakat. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita disampaikan nanti sampai tanggal 30 sehingga bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan puasa dengan genap. Kemudian jangan lupa kita membayar zakatnya. Barangkali anak sekalian, materi tentang zakat untuk pasangan Ramadan ini cukup sekian. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat mengantarkan kepada si pemilik ilmu, kepada kita semua yang memiliki ilmu, untuk semakin dekat, semakin mencintai, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.